Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase kita bisa berjumpa. Dan pada kesempatan kali ini, di episode ini, kita akan coba membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Apa yang bisa kita temukan di sana? Mari sebelum kita menggalinya, sebelum kita membacanya, kita satu hati kita doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh kembali melakukan tadarusan Alkitab, membaca firman-Mu Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu, singkapkan yang masih tersembunyi, bicara kepada kami masing-masing, sebab kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kami selesai tadarusan pada episode ini. Kami semua akan diberkati Tuhan luar biasa, dan tidak ada satupun kami yang Kau lalui. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, kita sama-sama siapkan Alkitab kita akan coba membaca, menyiapkan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kita akan baca ya saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita akan membaca, kita sudah membaca ayat satunya, kita langsung masuk dalam perikop yang baru di ayat yang kedua. Perikopnya diberi judul Hiasan Kepala Wanita. Bersama saya. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang
demikian. Oke, kita sampai ayat 16 dulu, saudara, karena ayat 17-nya sudah perikop yang baru. Ini bicara soal perempuan dan juga penudung kepala atau hiasan di kepala wanita. Ini sesuatu yang sifatnya menarik juga ya, saudara, untuk dibahas. Tapi ya harus bijaksana ketika kita mau mendalaminya. Intinya di dalam konteks ayat-ayat yang kita baca ini, Paulus sedang nulis surat kepada jemaat di Korintus. Dan Bapak Ibu harus memahami bahwa meskipun ada kebenaran yang bisa kita pahami atau kita imani ya dalam ayat-ayat yang ditulis Paulus kepada beberapa jemaat yang berbeda-beda. Tapi kita juga harus memahami, harus punya pengertian bahwa Paulus ketika menuliskan pemikiran iman dia kepada jemaat-jemaat yang berbeda-beda itu, tentu dibagikan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan problematika permasalahan di jemaat tertentu. Meskipun 1 Korintus itu di pasal pertama surat Paulus kepada jemaat di Korintus kurang lebih begitu ya. Tapi Bapak Ibu harus paham juga kan, sudah kita lewati kan pasal 1. Bahwa besar kemungkinan Paulus nulis surat ini bukan semata-mata karena dia ingin mengajar jemaat Korintus, tapi dilatar belakangi oleh permasalahan, pergumulan yang terjadi di jemaat Korintus. Sehingga akhirnya mungkin cerita-cerita yang terjadi di Korintus itu kedengaran di telinga Paulus, atau mungkin juga ada rekan-rekan pelayanan Paulus yang menyampaikan berita-berita permasalahan di Korintus ini secara langsung kepada Paulus. Jadi Paulus bukan mendengarkan secara bukan dari sumber yang sahih ya. Kabar burung, bukan cuma mendapatkan kabar burung dari apa yang terjadi di Korintus, tapi Paulus juga mendapatkan cerita yang konkret dari orang-orang yang dipercayainya, yakni hamba-hamba Tuhan, anak-anak rohaninya. Atau bisa saja gembala di gereja Korintus ini menuliskan surat untuk disampaikan kepada Paulus, sehingga Paulus mendapatkan informasi tentang apa yang dialami jemaat Korintus dari koresponden, ya, surat menyurat. Yang saya mau katakan bahwa meskipun ada kebenaran di setiap surat yang Paulus kirim kepada jemaat tertentu, kita harus memahaminya juga dalam kerangka bahwa tentu pemikiran yang dituliskan Paulus dalam suratnya kepada jemaat tertentu itu dilatar belakangi oleh situasi kondisi lokal atau situasi kondisi jemaat itu. Jadi kita tidak bisa pukul rata gitu. Sebab meskipun itu ada kebenaran, tapi tentu itu lebih khusus kepada problem yang sedang terjadi di jemaat itu. Yang bisa saja problem yang terjadi di jemaat itu tidak menjadi problem di tempat lain. Saya coba ngomong ini dulu karena banyak orang memahami surat Korintus ini, terutama tentang penudung kepala ini, ya agak berbeda-beda dalam penafsiran gereja-gereja yang ada. Intinya di dalam ayat-ayat awal di Korintus 11 ini, Paulus memuji ya jemaat Korintus yang berusaha setia melakukan apa yang diajarkan oleh Paulus. Di ayat 2 jelas sekali dikatakan demikian. Tapi Paulus di ayat 3 mengatakan bahwa dia ingin lagi agar jemaat Korintus itu paham kodrat, paham siapa diri mereka ya. Sehingga dikatakan bahwa kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus dan kepala dari setiap perempuan adalah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ada hierarki yang
Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus. Perempuan kepalanya laki-laki, laki-laki kepalanya Kristus, Kristus kepalanya adalah Allah. Jadi ketika kita memahami hierarki ini, ya ini hierarkinya kenapa begini? Ya tentu saya bilang, meskipun ini kebenarannya Tuhan, tapi Tuhan tentu ketika memberikan kebenaran itu memakai apa yang dipahami oleh budaya setempat juga. Dan dalam budaya setempat saat itu, ya memang budaya paternalistik ya, budaya laki-laki atau garis laki-laki atau garis bapak itu yang lebih diutamakan. Dunia timur kan begitu ya, laki-laki dianggap lebih spesial dibandingkan perempuan. Ya puji Tuhan di abad-abad modern ini mulai terkikis. Cara berpikir yang sangat kurang tepat ini akhirnya dengan kepintaran, dengan pemikiran, dan juga dengan logika yang semakin tajam, ini membuat akhirnya border antara laki-laki dengan perempuan itu tidak terlalu tajam seperti zaman dulu. Jadi Alkitab yang mengatakan seolah-olah mendukung budaya paternalistik ini, Bapak Ibu jangan berkata demikian ya. Saya percaya ini karena Tuhan juga tidak mau menabrak aturan yang sudah ada di zaman itu. Sebab kalau Tuhan berkata kepala dari laki-laki adalah perempuan, andai kata Tuhan mengatakan demikian, budaya zaman itu yang mengatakan laki-laki adalah kepala perempuan pasti akan guncang dan kekristenan akan dianggap menjadi musuh. Ya. Jadi Tuhan masuk, saudara, memberikan pencerahan dari budaya yang ada. Jadi kita harus memahami ini dulu. Ya. Dikatakan di ayat-ayat yang keempat, tiap-tiap laki-laki berdoa, bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Ya. Jadi ya tidak perlulah gitu ya laki-laki bertudung atau berkerudung gitu. Karena itu menghina kepalanya. Tapi sebaliknya di ayat 5, perempuan yang mau berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi perempuan itu hiasannya itu di kepalanya adalah rambut. Jadi apa namanya? Itulah yang paling indah dan itulah yang harus dijaga oleh perempuan. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu kepalanya adalah laki-laki. Sehingga dalam bahasa yang lebih sederhana, yang boleh melihat keindahan hiasan mahkota dari perempuan yang adalah rambut itu adalah laki-lakinya atau suaminya. Sehingga perempuan itu kalau keluar rumah, ya, apalagi kalau perempuan itu sedang berdoa atau bernubuat, ya, dia harus menyadari bahwa dia adalah seseorang yang berada di bawah otoritas seorang laki-laki. Dengan begitu dia harus memakai kerudung sebagai tanda bahwa dia tunduk pada otoritas yang ada di atasnya, yakni ya suaminya atau ayahnya. Kurang lebih seperti itu. Di ayat 5 tadi, kalau perempuan tidak memakai tudung ketika berdoa dan bernubuat, ia menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya. Dicukur rambutnya. Apakah ada konteks hubungan dengan perempuan-perempuan di Korintus saat itu? Iya, saudara. Ya. Di dalam literatur yang saya baca, ada budaya, ada cara penyembahan yang dilakukan kepada dewi-dewa kafir, ya, di mana perempuan-perempuan yang melayani di sana ya memotong rambutnya atau tidak membiarkan rambutnya panjang tapi dipotong, bahkan ada yang ya seperti laki-laki lah kurang lebih gitu ya, dicepak gitu ya. Itu menjadi fenomena yang dilihat sehari-hari oleh orang-orang yang hidup di kota Korintus atau datang ke kota Korintus, bahwa perempuan-perempuan di Korintus itu tidak terbiasa memakai tudung dan bahkan dengan mudahnya memotong rambut.
Sekali lagi ini budaya zaman dulu, di mana keindahan perempuan itu salah satunya dilihat dari kepala, yakni memiliki rambut yang panjang. Itu pemahaman orang-orang zaman dulu, ya. Di zaman saya sampai SMP kayaknya masih tuh. Sebab seingat saya perempuan-perempuan teman-teman saya yang di SMP itu hampir semuanya rambutnya panjang. Hanya 1-2 saja yang rambutnya pendek. Itu pun karena kita melihat dari sisi ternyata beberapa itu tomboy gitu, agak kelaki-lakian. Meskipun tidak ada penyimpangan seksual, tapi agak tomboy gitu. Perempuan di zaman saya SMP hampir semuanya rambutnya panjang. Baru di SMA ya, ada perubahan budaya yang cukup signifikan di Indonesia, terutama di Jakarta, di kota-kota yang anak mudanya itu relatif terbuka dengan budaya luar. Itu setelah film, Bapak Ibu tentu yang sejaman saya tahu, film Ghost ya, yang diperankan oleh Demi Moore ya. Di sana dia rambutnya nyaris pendek sekali, ngebob gitu ya, Saudara. Dan ketika film itu dipublish, itu memang meledak sekali di Indonesia juga. Sehingga akhirnya perempuan-perempuan itu memotong rambutnya agak ngebob seperti tokoh yang dimainkan oleh Demi Moore di film Ghost itu. Ya. Baru setelahnya sampai sekarang ya saya mulai terbiasa dan akhirnya menganggap biasa perempuan-perempuan yang rambutnya ngebob tidak lagi memanjangkan rambut. Tapi ini kan zaman modern ya, Saudara ya. Itu pun terjadi zaman saya SMA di tahun 90-an. Tapi sebelumnya kalau Bapak Ibu melihat film-film zaman-zaman orang tua kita, ya filmnya Rano Karno, ya, Yesi Gusman, atau mundur lagi filmnya Titiek Puspa di tahun 50, 60, hampir semua perempuan-perempuan yang membintangi film atau memerankan tokoh tertentu di film, itu semuanya digambarkan atau memiliki rambut yang panjang, ya. Ya, disanggul atau rambutnya digeraikan panjang. Apalagi kalau kita membayangkan ini terjadi ribuan tahun yang lalu dalam budaya timur pula. Ya, di wilayah Timur Tengah, Palestina, Israel sekarang ini. Dan di Korintus juga demikian. Di kota yang meskipun itu sekarang ini berada di wilayah Turki ya, dan juga di wilayah pelayanan Paulus, pelayanan misinya kan lebih banyak ke Asia Kecil, Turki, dan juga Eropa ya. Perempuan-perempuan ya masih dalam pemahaman yang jadul itu, yakni rambut terus digerai panjang. Nah, di Korintus ini ada penyembahan kepada dewa-dewi yang mengisyaratkan atau mengizinkan atau benar-benar mengarahkan perempuan-perempuannya itu untuk tidak bertudung dan juga memotong rambut di kepalanya. Dan yang saya baca juga ada literatur-literatur tertentu yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang, maafkan saya, berprofesi sebagai pelacur atau perempuan yang menjajakan dirinya, ya, melacurkan dirinya, itu juga memotong rambut supaya lebih efisien dengan kan zaman dulu kalau pelacur itu yang saya pelajari itu mencari mangsanya itu kan di pintu gerbang atau di depan pintu masuk di sebuah kota. Ya, jadi harus keluar, panas terik dan lain sebagainya supaya ya tidak situasi yang panas itu tidak mengganggu dia, ya mereka karena sering di luar rumah mereka memotong rambutnya. Itu kenapa beberapa teolog perjanjian baru mengatakan bahwa kenapa di kota Korintus ini perempuan Kristen diminta untuk bertudung kalau mau berdoa dan bernubuat, tidak membiarkan kepalanya atau rambutnya terlihat begitu. Ya karena tadi ya, rambut itu ekspresi dari sesuatu yang indah dimiliki oleh seorang perempuan dan mestinya hanya dinikmati oleh suaminya. Sehingga Paulus mengatakan harus bertudung.
Selain itu ada juga karena alasannya perempuan-perempuan yang tidak bertudung itu Paulus ajarkan tadi seperti perempuan yang dipotong atau dicukur rambutnya. Ini menggambarkan seperti perempuan-perempuan di luar sana yang tidak beriman kepada Tuhan, perempuan-perempuan yang tidak percaya, yang rambutnya itu ya dipotong pendek. Dan kebanyakan perempuan yang dipotong pendek itu rambutnya ya menyembah kepada dewa-dewi lain dan juga kebanyakan mereka melacurkan diri. Untuk membedakan perempuan Kristen dengan perempuan yang ada di kota Korintus, maka Paulus mengajarkan agar perempuan itu memakai kerudung. Sebab perempuan itu kepalanya suami. Jadi kepala ini yang memiliki adalah suami, maka harus menghormati suami, dan hanya suami yang boleh menikmatinya. Kurang lebih seperti itu yang saya dapatkan. Ya, jadi penghinaan kalau perempuan itu, kata Paulus, digunting atau dicukur rambutnya dalam konteks jemaat Korintus. Kenapa saya bilang ini tidak bisa dijadikan doktrin yang berlaku berlaku katolikos atau berlaku secara umum? Karena ya di surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang lain, Paulus nggak sama sekali menyinggung ini. Ini hanya eksklusif ditujukannya kepada perempuan Kristen yang ada di kota Korintus. Oleh karenanya, makanya banyak penafsir perjanjian baru, teolog perjanjian baru termasuk saya, mengatakan bahwa ini harus ditafsirkan secara kontekstual. Nggak bisa dipukul rata dan dijadikan acuan untuk mengajar semua perempuan kalau mau beribadah dan berdoa, bernubuat. Dalam hal ini kalau hidupnya di zaman kita, kalau perempuan mau ke gereja, kalau perempuan mau berdoa kepada Tuhan harus pakai kerudung. Nggak begitu. Ini hanya kasuistik ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Korintus, dalam hal ini kepada perempuan Kristen yang ada di kota Korintus. Jadi karena kepala suami itu adalah Kristus, maka biarlah kepala suami, kepala laki-laki itu ya memancarkan kemuliaan, nggak perlu ditudungi. Perhatikan lagi ya di ayat yang ke-7 ini. Ya, ini jujur saja berbeda dengan budaya Yahudi zaman itu, di mana Yahudi kalau laki-lakinya mau berdoa pasti kepalanya yang ditutupi. Tapi dalam imannya Paulus sebagai seorang pemimpin gereja saat itu, ya karena perempuan ini kepalanya suami, maka perempuan itu ya harus menutupi semuanya hanya untuk suaminya, menghormati suaminya yang adalah kepalanya. Tapi kepala suami, kepala laki-laki adalah Kristus yang memancarkan kemuliaan. Maka kemuliaan itu harus dibagikan kepada semua orang. Maka laki-laki kalau mau berdoa, beribadah, bernubuat, tidak perlu menudungi kepalanya. Ya, di ayat yang ke-7. Tapi kalau perempuan, sebaliknya, karena kepalanya milik laki-lakinya, maka karena perempuan itu menyinarkan kemuliaan laki-laki, ya maka perempuan itu harus ditudungi kepalanya. Supaya ya hanya laki-lakinya sajalah yang bisa menikmati, ya. Dan ini hierarki memang. Ya. Jadi Tuhan memakai konteks paternalistik tadi, tapi ya akhirnya kita bisa hidupi, ya. Kita bisa imani juga, tentu dalam pengertian yang lebih modern lagi. Ya zaman dulu perempuan itu tidak dianggap, tidak dihitung. Perempuan itu dianggap ya seperti makhluk kelas 2. Nah hari-hari ini kita nggak bisa seperti itu. Zaman dulu perempuan itu tugasnya hanya di dapur, zaman ini kita nggak bisa begitu. Ya, jadi bagi saya memahami Alkitab, membaca Alkitab karena Alkitab itu hidup, kita juga harus membacanya bisa dalam kacamata yang progresif. Jadi itu kenapa Alkitab itu bisa terus bertahan di sepanjang zaman yang berubah-ubah, yang beberapa kali mengalami reformasi, transformasi, ya, atau apapun itu perubahan-perubahan revolusi bahkan, ya. Karena Alkitab itu memang bisa dibaca mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya termasuk orang yang ya kalau mau dibilang
teolog ya, puji Tuhan, dibilang pendeta ya alhamdulillah gitu ya. Saya seorang hamba Tuhan yang sangat percaya bahwa Alkitab ini ya dibacanya progresif. Apa yang saya baca sekarang mungkin benar, apa yang saya pahami sekarang mungkin benar, apa yang saya tafsirkan sekarang mungkin benar, karena memang saya hidup di hari ini dengan pemahaman seperti ini. Tapi Alkitab yang sama, ayat yang sama ketika saya baca 10 tahun ke depan, karena saya punya pemahaman yang lebih banyak lagi, hidup di budaya yang berbeda jauh, maka besar kemungkinan bahwa ayat yang saya baca itu bisa berubah. Itu namanya Alkitab bisa ditafsirkan secara progresif, mengikuti perkembangan zaman. Itu hebatnya Alkitab kita. Itu kenapa saya termasuk orang yang senyum-senyum saja kalau ada orang yang begitu kekehnya mempertahankan tafsiran ya, atau pemahaman dari para teolog-teolog yang zaman dulu gitu. Ya, saya bukannya merendahkan teolog-teolog yang terkemuka di zaman dulu itu, di abad-abad pertama, abad-abad kedua, ketiga, bahkan abad-abad pertengahan. Saya tidak meremehkan mereka. Cuma ya mereka itu kan hidup dalam budaya yang seperti itu, kondisi dunia yang seperti itu, yang sebenarnya sudah berbeda langit bumi dengan kondisi bumi dan juga latar belakang yang terjadi pada hari-hari ini di bumi ini. Ya, jadi tentu menafsirkan Alkitab dengan style zaman dulu, ya tentu kurang tepat. Kita mestinya bisa menafsirkan Alkitab lebih tajam lagi. Kenapa? Berkali-kali saya bilang, kita yang hidup di zaman modern ini bisa menggali Alkitab lebih dalam lagi karena kita punya sumber-sumber, punya referensi literatur-literatur yang begitu luasnya, tafsiran-tafsiran yang sudah ada itu begitu banyaknya, sehingga mestinya penafsiran kita terhadap satu teks ayat Alkitab itu jauh lebih tajam daripada teolog-teolog zaman dulu ketika menafsirkan dengan keterbatasan tadi. Ya. Jadi meskipun Paulus mengatakan bahwa perempuan di sini adalah otoritasnya di bawah laki-laki, tapi Paulus juga tidak semena-mena mengatakan demikian. Sebab dalam ayat-ayat di perikop yang sama ini pun, Paulus mengibaratkan hubungan laki-laki dengan perempuan ini dalam penekanan yang balance. Ya, contoh ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Dikatakan perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki juga dilahirkan oleh perempuan. Jadi Paulus tidak menempatkan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu juga yang terbaca dari Alkitab secara umum kalau kita bacanya sudah lengkap. Bahwa di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan bagi saya sama sekarang ini. Ya. Hawa itu diambil dari tulang rusuk, dibangun dari tulang rusuknya Adam. Faktanya iya, diambil dari laki-laki Adam. Tapi Hawa ada untuk jadi penolong bagi Adam. Sehingga tanpa Hawa, Adam tidak akan ada yang menolongnya. Dia akan banyak melakukan kesalahan, blunder demi blunder, salah demi salah, sehingga akhirnya binasa. Makanya diberikanlah Hawa kepada Adam untuk menjadi penolong yang sepadan. Jadi, setelah membaca ayat-ayat ini, kita mesti memahami bahwa Paulus Paulus memandang laki-laki, hubungan laki-laki dengan perempuan ini hubungan yang seimbang, ya, hubungan yang saling mempelengkapi. Di ayat ke-14 bahkan dikatakan alam sendiri menyatakan bahwa kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Itu kenapa jangan cukur rambut dalam konteksnya Korintus ini, ya. Jadi selain ada kain penudung, rambut itu pun menjadi penudung dari kemuliaan laki-laki yang ada di kepalanya perempuan. Maka harus ditutupi dengan rambut yang tergurai panjang dan juga ditutup dengan kain penudung kalau mau beribadah. Pakai kerudung, kurang lebih begitu. Jadi ini justru yang mesti kita cermati.
Apakah laki-laki nggak boleh rambutnya panjang? Ya, kalau kita membaca di ayat-ayat lain, di surat-surat lain, Paulus nggak menekankan hal ini. Berarti perempuan harus berkerudung, perempuan nggak boleh dicukur rambutnya, laki-laki itu nggak boleh berambut panjang, laki-laki itu nggak boleh berkerudung. Sebenarnya adalah ajaran yang menyesuaikan dengan konteks setempat. Dalam hal ini, jemaat Korintus. Kalau konteks kita bisa nggak? Hari ini, ya, dalam budaya kita, di budaya modern, laki-laki mau rambut panjang, rambut pendek, itu nggak ada lagi masalah. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, memang kalau laki-laki berambut panjang itu, ya pertama di otak manusia atau orang-orang awam, ya ini laki-laki yang nyeleneh. Laki-laki nakal. Karena mungkin tahun 60-70, para rocker-rocker itu, ya, orang-orang yang suka nyanyi musik rock dan juga berkecimpung dalam narkoba, maafkan saya, mabok-mabokan, ngeganja, dan lain sebagainya, itu rata-rata rambutnya panjang. Sehingga image laki-laki berambut panjang zaman tahun 70-60-an itu mungkin sampai tahun 80-an kurang baik. Tapi hari-hari ini, ya kalau laki-laki rambut panjang mah oke-oke aja. Zaman dulu, laki-laki rambut panjang itu, maafkan, ya kalau nggak ugal-ugalan ya dianggap kewanita-wanitaan. Agak-agak penyimpangan seksual gitu. Tapi hari-hari ini, enggak. Kalau Bapak Ibu agak buka wawasan, justru sekarang yang disebut dengan orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual, kalau laki-laki, itu rambutnya pendek-pendek, badannya keker-keker semuanya. Adanya di gym. Ya, tampilannya maskulin, tapi sebenarnya mengalami penyimpangan seksual. Orientasi seksualnya berbeda, tidak normal. Jadi, di zaman ini, nggak lagi laki-laki itu bermasalah dalam pemahaman umum berambut panjang, pendek, bahkan dicukur gundul sekalipun. Ya. Kalau perempuan, meskipun kita sekarang ini bisa melihat, bisa menerima, ya, perempuan-perempuan bahkan banyak pragawati atau yang bahkan tingkat internasional yang selalu berjalan di catwalk di Amerika, di Prancis gitu ya. Itu bahkan banyak yang rambutnya nyaris gundul. Dan kita tetap bisa melihatnya dengan indah. Perempuan berambut gundul, dicukur pendek, perempuan berambut panjang. Bagi saya, kalau kita melihatnya dengan kacamata orang umum dan awam, dan juga umum, ya itu udah biasa aja. Nggak bermasalah gitu. Ya tergantung selera saja, tapi tidak ada stigma perempuan rambutnya pendek, perempuan tidak berambut alias dicukur plontos, itu perempuan yang hina. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu ada Sinead O'Connor, itu lagunya bagus ya, Nothing Compares to You gitu ya. Tapi juga dia ketika menyanyikan lagu itu, video klipnya dia benar-benar plontos. Dan justru orang banyak memuja. Sehingga akhirnya zaman itu banyak perempuan juga yang tidak malu untuk memprontoskan kepalanya. Zaman sudah berubah, saudara. Apakah kita harus kaku dengan hal-hal yang seperti ini? Yang tidak lagi sesuai dengan konteks zaman. Ya. Sehingga akhirnya kita menerapkan perempuan harus pakai kerudung dan lain sebagainya. Di Korintus, perempuan pakai kerudung untuk membedakan dengan perempuan di luar sana yang tidak menghargai rambutnya, yang memperlihatkan rambutnya, bahkan mencukur rambutnya. Paulus ingin agar perempuan percaya di kota Korintus berbeda dengan perempuan yang ada di kota Korintus yang belum percaya, supaya ada kelihatan perbedaan penampilan. Nah, kalau hari-hari ini saya mengajar semua perempuan Kristen harus berkerudung ketika datang ke gereja, bukankah itu akan terlihat sama saja dengan perempuan mayoritas yang beragama lain yang ada hidup berdampingan dengan kita di Indonesia ini? Sehingga penampilan fisiknya tidak kelihatan berbeda, justru cenderung sama. Jadi kalau kita melihat dari kacamata yang tadi, memakai kerudung dalam konteks orang percaya di Indonesia kurang tepat. Jadi inilah butuh
Butuh, yang saya bilang dalam bahasa saya, menafsirkan Alkitab itu butuh seni. Jadi nggak kaku, ya. Dan saya mengkritisi kalau ada orang yang mengatakan menafsirkan Alkitab itu nggak butuh akal. Loh, kita harus pakai akal kita justru dalam menafsirkan Alkitab. Kita harus punya jiwa seni juga untuk bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Karena Alkitab itu meskipun ilmu tafsirnya kita bisa pelajari, saudara. Tapi ternyata dalam aplikasinya ketika kita menafsirkan Alkitab itu butuh sesuatu yang lebih extraordinary daripada sekedar teori yang kita dapatkan di bangku kuliah S1 STH, S2 MTH, S3 DTH. Ya. Menafsirkan Alkitab itu bukan cuma lihat konteks dekatnya, ayat yang ada di atas, di bawah, atau kata-kata yang ada di atas, di bawah kata-kata yang mau kita tafsirkan. Tapi kita juga harus punya jiwa seni melihatnya dalam konteks jauh. Konteks jauh itu maksudnya ya ada yang di luar pasal itu, tidak sama pasalnya. Di luar kitab itu, tidak sama kitabnya. Bahkan di luar perjanjian. Kalau kita sedang menafsirkan di perjanjian lama, kita harus juga bisa melihatnya. Bagaimana ayat-ayat perjanjian baru yang berhubungan dengan kurang lebih apa yang kita tafsirkan itu melihat dengan perspektif perjanjian baru. Jadi ada banyak hal, saudara. Dan itu saya bilang, selain ya Roh Kudus tentunya, ya jiwa seni kita. Karena untuk menafsirkan Alkitab dengan melihat dari banyak hal yang tidak dipikirkan orang lain itu butuh jiwa seni yang tinggi. Jadi kita nggak kaku gitu dalam menafsirkan Alkitab. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Dan itu kenapa saya bilang pakai bahasa saya itu harus punya jiwa seni. Orang melihat lukisan itu ya, kalau nggak punya jiwa seni ya hanya lukisan saja. Saya suka melihat lukisan. Saya sering kalau ke toko-toko figura itu melihat lukisan, misalnya panen, lukisan orang misalnya sedang menanam padi, memanen padi, orang yang sedang di pasar, itu kan indah ya. Tapi ya saya lihat cuma begitu saja. Tapi ketika saya akhirnya mulai menikmati, mulai menyukai, saya bisa agak lama gitu melihat orang lukisan yang menggambarkan sedang panen padi. Padahal kalau mau lihat jujur ya, orang awam kacamata biasa, panen padi dilukis ya begitu-gitu aja. Tapi kalau kita punya jiwa seni, ya kita bisa melihatnya dengan perspektif yang lebih hidup lagi. Begitu juga dengan si pelukisnya. Orang bisa melukis, ada banyak kok kursus melukis. Bapak Ibu ikut kursus, Bapak Ibu akan bisa menggambar dan bisa mengerti komposisi warna dan bisa mengetahui teknik dalam melukis dengan beberapa macam cat. Sehingga hasil dari kau kursus itu, saya berani yakin kau bisa melukis. Tapi lukisanmu itu lukisan yang biasa atau memiliki unsur seni yang tinggi, ya tergantung kita. Apakah kita memang lahir sebagai seorang yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Dan itu yang membedakan misalnya, maafkan saya, lukisan kita dengan lukisan almarhum Affandi, Basuki Abdullah, Raden Saleh, dan semua pelukis-pelukis terbesar yang dimiliki Indonesia. Mereka gambar biasa saja harganya bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Sedangkan kita, dengan modal cat air yang mahal, yang terbaik, kita beli kanvas yang termahal, yang terbaik, kita kasih figura termahal terbaik, ya ada yang beli aja udah bagus. Ya, tapi biasanya nggak akan ada yang beli. Kenapa? Ya lukisan kita biasa saja. Meskipun tidak bisa dibilang jelek, indah, tapi biasa saja. Kenapa? Ya karena kita melukisnya tanpa memiliki jiwa seni yang tinggi itu. Nah, Alkitab juga ketika kita tafsirkan begitu, saudara. Maka saya senang sekali kalau misalnya melihat ada hamba Tuhan yang menafsirkan ayat-ayat tertentu dengan angle yang berbeda. Saya bilang ini keren banget. Saya meskipun tidak sepakat dengan tafsirannya, saya tidak akan mensampeli dia sesat gitu. Sebab saya bingung, kok dia bisa melihat dari sisi itu. Dan saya karena nggak bisa melihat dari sisi itu, ya saya berbeda pendapat dengan dia. Tapi saya tidak akan bilang ini salah, karena memang kacamata saya itu berbeda. Saya mempelajari kenapa nih orang bisa melihat dari sisi yang berbeda ya. Oh ternyata kalau kita
baca bukunya, tulisan-tulisan dia, kita akhirnya mulai mengerti, oh, cara dia menafsir tuh seperti ini. Dan ketika kita tahu, karena saya juga punya ilmu tafsirnya ya, oh, tafsir yang model begini ya secara keilmuan, secara teori tidak salah. Cuma memang memakai sudut pandang yang agak berbeda daripada yang kebanyakan orang pakai ketika menafsir Alkitab. Sehingga outputnya berbeda. Dan saya jujur saja, itu karena begitu mengagumi para hamba-hamba Tuhan yang bisa menafsirkan kok dengan angle yang berbeda. Saya ya belajar lebih lagi, belajar menyukai Alkitab, belajar membaca Alkitab dengan imajinasi saya, dengan yang saya tahulah gitu ya. Ya, sehingga sekarang ini ya kalau boleh dibilang pemahaman saya, penafsiran saya, apa yang saya dapatkan dari ayat-ayat Alkitab itu mungkin agak berbeda sedikit dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen kebanyakan. Jadi harus dipahami ini ya. Kerudung itu hanya konteks Korintus, nggak bisa dipukul rata. Kalau Bapak Ibu atau ada Bapak di sini meminta istrinya pakai kerudung ketika ke gereja, yaitu konteks saudara. Dan kalau ada seorang istri yang mau ke gereja dengan kerudung, itu konteks saudara. Silahkan, saya tidak akan melarang kalau ada perempuan Kristen yang datang ke gereja The Way dengan pakai kerudung. Tapi saya tidak akan mengajarkan ini di mimbar The Way, bahwa perempuan Kristen harus berkerudung kalau ke gereja. Tapi saya menghormati orang perempuan Kristen datang dengan rambut panjang, saya hormati. Perempuan Kristen bahkan datang dengan rambut pendek, saya hormati. Bahkan perempuan Kristen, andai kata belum pernah sih kejadian ya, datang ke gereja dengan kepala plontos sekalipun akan saya hargai. Nah, Bapak ya. Oke, kita lanjut ayat yang berikutnya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ini soal apa, saudara? Soal kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Patut dipahami oleh saudara bahwa perjamuan malam ini tidak identik dengan perjamuan kudus. Tapi biasanya dalam konteks literatur yang saya baca ya, dalam konteks perjamuan makan atau perjamuan malam, atau perjamuan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen
Nah, di abad-abad pertama di gereja mula-mula itu selalu disertai dengan perjamuan kudus. Setiap mereka berkumpul di hari Tuhan, mereka memecahkan roti. Memecahkan roti di sini ya pengertian dasarnya adalah makan-makan, makan-makan bersama. Sudah kebiasaan gereja mula-mula itu tertulis di Kisah Rasul, orang-orang itu kalau berkumpul, jemaat Tuhan tuh kalau berkumpul mereka bawa makanan dari rumah. Untuk apa? Untuk dibawa ke pertemuan ibadah dan di-share nanti kepada orang lain. Dan itu menjadi kebiasaan yang bagi saya cukup bagus, cukup ideal, ya. Cuma tentu eksesnya ada. Ada orang yang menyiapkan makanan untuk dibawa ke pertemuan jemaat, untuk di-share karena memang hatinya senang untuk berbagi. Tapi ada orang yang membawa makanan untuk dibawa ke pertemuan jemaat itu karena ingin dipuji orang, dikagumi orang. Ya. Ada orang, menurut ayat-ayat yang kita baca tadi, yang bawa makanan ke dalam perjamuan Tuhan di persekutuan jemaat itu karena ya ingin menunjukkan bahwa dia mampu dan dia makan makanannya sendiri, kenyang di situ, dan tertawa ketika melihat orang lain tuh makanannya tidak seenak yang mereka bawa. Jadi ada banyak orang yang punya motivasi berbeda ketika melakukan perjamuan malam atau memecah roti ini. Pada umumnya, pada prinsipnya sebenarnya memecah roti, membawa roti, ada 10 orang keluarga gitu ya, berkumpul di satu tempat mau beribadah, tiap-tiap keluarga yang 10 itu membawa makanan untuk kemudian di-share, pada prinsipnya itu indah, itulah berbagi kepada sesama. Tapi eksesnya, efeknya, itu ya ada saja seperti hal-hal yang saya bagikan tadi, saudara. Ya, jadi inilah yang terjadi di jemaat Korintus itu. Ada perpecahan. Setiap kumpul kelihatan perpecahan. Tapi kata Paulus, nggak apa-apa. Makanya saya juga tidak terlalu pusing dengan perpecahan. Ya, kalau orang lain misalnya punya jadi gembala, terus ada salah satu pemimpinnya, anak buahnya, atau pendetanya, atau apalah sebutkannya, donaturnya, sponsornya, keluar itu agak blingsatan. Kalau kami di The Way mah santai aja. Ya, bahkan berpisah dan kemudian yang memisahkan diri dengan kami itu berkata-kata di belakang kami ya dengan kata-kata yang tidak baik. Saya biasa saja, nggak menendam dan tidak membalas apapun itu. Ya, perpecahan itu biasa saja. Ya, bahkan kata Paulus tadi itu bagus perpecahan ini kadang-kadang juga nyentrik juga Paulus. Perhatikan ya ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab kadang ketika kita bersatu, kita bersembunyi di belakang pundak orang lain, di belakang bahu orang lain. Tapi dengan kita berpisah, ya nanti akan kelihatan siapa yang sebenarnya bisa bertahan menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Ya, ini saya pakai pemahaman saya aja yang tiba-tiba muncul ketika baca ayat ini. Dulu saya dan rekan-rekan banyak sekali berada dalam sebuah komunitas gereja yang besar. Kami bangga ya berada dalam bagian kegerakan Tuhan di Indonesia lewat gereja yang besar ini. Seringkali kami akhirnya ketika sudah dapat peran tertentu di pelayanan ini, merasa diri sudah memberi yang terbaik, punya sumbangan lah terhadap pertumbuhan gereja ini. Sehingga ya saat itu mungkin saya juga termasuk karena masih muda, ada kesombongan dan lain sebagainya, kedagingan yang belum bisa dimatikan dan sebagainya. Sehingga akhirnya diizinkan Tuhan untuk bukan saja saya tapi beberapa pecah. Dan saya mensyukuri sekarang ini perpecahan itu. Ya. Supaya memang akhirnya paling tidak buat ukuran saya sekarang ini berani berkata bahwa saya memang hidup mengandalkan Tuhan. Sebab kemarin waktu saya berada dalam sebuah gereja yang besar ini, saya sebenarnya ketika mengatakan saya mengandalkan Tuhan juga agak tidak tulus atau tidak jujur ngomong begitu. Kenapa? Karena hidup saya memang terjamin sungguh-sungguh di gereja yang besar itu. Secara finansial saya sudah dapat jaminan, bulanan dapat,
Ya, hidup saya sudah aman secara ekonomi di situ. Ketika saya akhirnya berpisah dengan gereja besar ini, ya sekarang dengan kondisi hari ini, saya bersyukur. Kenapa? Berarti saya sudah melewati ujian, buktinya saya masih bisa bertahan melayani Tuhan. Setelah 8 tahun berpisah dari gereja yang dulunya saya pikir saya sampai mati akan ada di sini terus. Nah, perpecahan itu membuat akhirnya semakin nyata siapa yang tahan uji. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi beberapa teman yang ketika bersama-sama di dalam dulu sering ngomong, oh kalau nggak gue, kalau bukan gue, nggak mungkin jalan. Tapi ketika akhirnya berpisah, mereka ini tidak lagi terlibat dalam pelayanan secara praktis. Mundur dalam pelayanan. Tidak tahan uji bagi saya. Ya. Saya ajak pelayanan, saya arahkan pelayanan, tapi ya tadi, suam-suam aja. Karena tidak mendapatkan sesuatu, ya mereka mundur dan akhirnya mereka sekarang ini menjalankan usahakah atau melakukan kegiatan lain, bekerja di tempat lain, tidak lagi melayani Tuhan secara praktis sehari-hari. Ya, saya tidak tahu apakah mereka benar-benar mundur apa tidak, kecut apa tidak hatinya. Bisa saja mereka memang panggilannya itu. Sehingga dulu mereka salah dalam mendengarkan panggilan. Nah, sekarang mereka bekerja di kantor, sekarang mereka punya usaha. Jangan-jangan memang panggilan Tuhan kepada mereka itu sejak awal ya jadi pengusaha. Nangkep ya saudara ya? Nah, jadi apa sebab utamanya saya nggak tahu. Tapi perpisahan itu bagi saya wajar saja, kata Paulus juga, untuk menentukan siapa yang tahan uji. Nah, dalam perjamuan Tuhan juga ini harus diperhatikan. Karena Bapak Ibu yang kalau di The Way, setiap hari Minggu kita perjamuan Tuhan. Itu makanya berkali-kali saya bilang, jangan kita sembarangan. Ya, kita harus memahami dulu. Latarnya di Korintus ini, orang kalau perjamuan itu, ketika memakan tubuh Yesus dan meminum darah Yesus, itu ya melakukannya dulu-duluan. Ada yang bawa sendiri ke tempat itu, dan langsung makan kenyang. Karena zaman dulu, menyatu dengan tubuh Yesus itu bukan cuma seperti liturgi yang kita lakukan di hari Minggu, tapi roti itu benar-benar dimakan, saudara. Jadi ada roti dipecah-pecahkan, dan roti itu kemudian dimakan sebagai makanan, dan anggur itu diminum bukan dikecap sekali atau satu slogi kecil, tapi emang dihabiskan sebagai dalam rangkaian perjamuan makan. Sehingga akhirnya ada orang yang tidak kedapatan. Kalau orang datang dengan tidak bawa apa-apa, akhirnya tidak kebagian. Dan ini yang akhirnya Paulus marah kepada jemaat di Korintus. Karena kalian bukannya datang untuk perjamuan Tuhan, tapi banyak melakukan kesalahan. Kalau lapar, makan dulu di rumah. Jangan makan pas perjamuan makan. Ya, kayak kalian kekurangan makanan aja. Karena yang membawa makanan ke dalam perjamuan makan ini tentu orang yang berada. Dan mereka bisa makan dulu di rumah. Sehingga ketika mereka bawa itu ya memang tujuannya untuk dibagi, di-share kepada yang lain. Yang kebetulan mungkin tidak dalam kondisi ekonomi yang bagus hari itu. Tapi tidak dikerjakan oleh jemaat di Korintus. Mereka malah menghina jemaat Allah. Memalukan, membuat malu orang-orang yang datang ke perjamuan makan bersama jemaat itu yang tidak bawa apa-apa. Karena yang lainnya minum anggur, yang lainnya makan roti, sehingga mereka yang tidak bawa apa-apa hanya melihat saja. Dipermalukan. Itu yang Paulus tidak suka dari jemaat di Korintus. Dan juga ketika perjamuan Tuhan juga harus diimani. Yang dimakan adalah tubuh Tuhan, yang diminum adalah darah Tuhan. Meskipun ya di tangan kita berkali-kali saya bilang kalau saya mimpin perjamuan kudus, yaitu anggur biasa, hosti biasa. Ya. Sebab dalam perjamuan Tuhan ini disebut dalam bahasa Latinnya sacramenta, sacramento, sakrament. Ya. Yang dalam pengertian lain, sakramen itu
equal, identik dengan misteri. Maka perjamuan kudus itu misteri ilahi. Di mana kita makan roti, minum anggur, tapi kalau kita bersikap benar dalam perjamuan Tuhan itu, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ini sesuatu yang misteri. Ini yang disebut sakramen itu. Makanya dalam perjamuan Tuhan kita harus menguji diri, kata ayat-ayat tadi. Ya, jangan sampai kau berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan dengan makan dan minum tanpa sikap hormat kepada Tuhan. Ya. Makanya saya selalu mengajak kalau di The Way hari Minggu perjamuan kudus itu berdiri dengan sikap hormat. Ya. Tidak sambil duduk, tidak sambil makan Indomie, ya harus dengan sikap hormat perjamuan Tuhan itu supaya kita tidak berdosa. Karena meskipun di lidah ini anggur dan roti, tapi kita harus beriman kita sedang mau menyatu dengan tubuh darah Tuhan yang berada di area iman, sesuatu yang misteri, sesuatu yang sakramen tadi. Sebab kalau kita makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, hanya sekedar beriman atau merasa minum anggur dan juga makan roti, maka kita akan mendatangkan hukuman terhadap diri kita sendiri. Karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu bagi saya yang luar biasa. Sehingga ketika kita meresponnya dengan mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita di atas kayu salib lewat perjamuan Tuhan. Sebab Tuhan berkata kan, kalau kau makan roti ini, ingatlah inilah tubuhku. Makanlah inilah tubuhku. Ketika kau mau minum anggur, Tuhan dalam perjamuan terakhir berkata kepada murid-muridnya, minumlah inilah darahku yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Maka kita harus benar-benar dengan sikap respek, hormat tinggi. Kalau enggak, kita akan berdosa terhadap diri kita sendiri. Sehingga dikatakan tadi di ayat-ayat yang ke-29, kalau kita enggak sungguh-sungguh, enggak mengakui tubuh dan darah Tuhan, maka kita akan lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya. Hukuman tidak akan menimpa kita kalau kita terlebih dahulu menguji diri kita. Menguji diri itu ya berarti, ya saya mau sungguh-sungguh makan tubuh Yesus. Saya mau sungguh-sungguh minum darah Yesus. Saya tahu dengan perkataan iman di Alkitab dikatakan kalau makan tubuh kita dipulihkan, semua sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kutuk penderitaan tidak berlaku lagi. Kalau kita minum darah Yesus, darah kita disucikan. Hidup kita disucikan. Yesus menebus dosa kita. Nah, kalau kita benar-benar menerima ini dengan iman, maka kita tidak akan dihukum. Bagaimana saudara ketika perjamuan kudus itu? Ya. Jadi belajarlah bersikap yang benar ketika kita perjamuan Tuhan. Ya. Jangan kita akhirnya melakukan kesalahan yang konyol hanya gara-gara ingin dianggap baik, ingin dianggap rohani, atau kita dalam hati kita tidak mengekspresikan iman yang benar bahwa dalam perjamuan Tuhan itu yang kita makan adalah tubuh dan darah Yesus. Semoga 1 Korintus 11 ini bisa menerangi saudara. Saudara juga dapat rema dari Tuhan dari apa yang kita bahas di malam hari ini. Dan akhirnya semua kita benar-benar dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, saya kembali mengundang saudara yang mau belajar Alkitab lebih dalam lagi. Kita sedang mau membuka kelas sekolah Alkitab kita di bulan Juni nanti dengan kurikulum, dengan program yang terstruktur lebih rapi lagi. Step by step kita akan bagikan dari dasar Kristen yang pertama,
Itu ada 4 mata pelajarannya, ada bibliologi, ada proper, ada kristologi, ada pneumatologi. Nanti ada kelas dasar Kristen 2, kelas dasar Kristen 3, mungkin ada kelas-kelas lainnya yang tentunya akan memperkaya saudara. Ya, saudara memang harus mendaftar, ada biaya juga yang dibebankan kepada saudara, tapi biayanya tidak berat untuk saudara. Saya berani yakin tidak berat. Dan andai kata saudara berat sekali, silakan hubungi nomor telepon yang ada di flyer tadi, ya, minta pengertiannya, ya. Saya nanti kalau beritanya masuk, saya pasti akan mengizinkan saudara. Andai kata kau sama sekali tidak punya uang tapi rindu untuk belajar, ya. Tapi kalau saudara ada berkatnya, silahkan dibayarkan sesuai dengan apa yang ada. Kalau saudara mau lebihkan, puji Tuhan, nanti kita akan subsidikan kepada hamba-hamba Tuhan yang memang membutuhkan. Saya sedang merencanakan agar program ini juga bisa diikuti oleh para leaders gereja-gereja di pedalaman-pedalaman. Dan akhirnya mereka, ya mungkin karena waktu dan karena hal-hal lain tidak bisa sekolah di STT, tapi lewat kelas-kelas kita ini mereka cukup dibekali dengan ilmu teologi, sehingga nantinya mereka bisa mengajar jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai guru Injil, sebagai evangelis, apapun namanya itu, sehingga akhirnya banyak orang yang akhirnya bertumbuh imannya lewat pengajaran kebenaran yang diajarkan. Jadi silahkan loh Bapak Ibu ya, dukung program ini dalam doa paling tidak, sehingga akhirnya semakin banyak orang yang mengambil peran dan posisi sebagai penuai-penuai di akhir zaman bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar banyak dari 1 Korintus 11, dan kami berharap sungguh kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai berjumpa di program selanjutnya. God bless you all.